Perseteruan panjang Stone Cold Steve Austin melawan Vince McMahon memberikan klimaks yang memuaskan di ending WrestleMania sebelumnya, di mana Steve Austin yang selama ini dihalangi McMahon untuk dapat WWF title berhasil mendapatkannya kembali dan meninggalkan Vince McMahon dengan segala penderitaannya. Mari kita lanjutkan kembali cerita recap Gulat Rewind Attitude Era dengan cerita-cerita feud dengan level yang berbeda di kelanjutannya menuju pay-per-view selanjutnya, yaitu Backlash. Cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Disiarkan langsung dari New York City. Ini jadi episode Raw semalam setelah WrestleMania. Tidak afdal kalau tidak dibuka dengan selebrasi kemenangan juara baru kita, Stone Cold Steve Austin. Dia happy sudah bisa menumpas McMahon dan dia respect dengan performa The Rock di WrestleMania kemarin. Akan tetapi dia bilang kalau ia sempat merenung dan menatap ke title-nya dan bilang kalau title ini gak worth it yang menangkan. Ia seperti menganggap kalau title ini bukan apa-apa. Kemudian ia memanggil McMahon untuk keluar karena ia mau relinquish atau menyerahkan title ini saja. Apa-apaan ini? Baru aja mulai udah kontroversi. Vince keluar dan pasang muka happy. Ia mau ambil itu dan Austin janji ini bukan prank. Walau agak khawatir, Vince naik pelan-pelan dan ambil title itu dari tangan Austin. Kemudian dia bilang sebenarnya saya mau bilang makasih tapi nggak mau ah. Terus dia selebrasi. Sebelum ia pergi, Austin bilang tidak semudah itu. Ia lanjut memutarkan apa yang terjadi di bulan September pay-per-view breakdown, di mana Vince membawa kabur title milik Austin dan selanjutnya di Raw title dengan desain spesial Austin tersebut dibawa Vince pulang ke rumah. Terjawablah sudah, Austin mau title yang itu guys. Dia nggak sudi pegang title baru ini dan ia masih WWF Champion lah. Vince gak bisa ganggu gugat. Ternyata dia lanjut nyuruh Vince ambil title itu dari rumahnya malam ini juga dan ia nunggu sampai akhir acara. Kalau nggak bisa, Vince akan dihajar. Vince tidak takut guys. Ia bilang gak sudi mau ambil karena title itu udah jadi miliknya dan itu simbol kemenangannya atas Austin. Austin udah mau hajar itu, tapi Vince kembali mengingatkan kalau Austin berani menghajarnya, dalam kontrak tertulis kan Austin akan dipecat saat itu juga. Oh iya ya. Austin lanjut menunjukkan video lain di mana di WrestleMania kemarin Vince menghajar Austin. Itu berarti Vince duluan yang main fisik dan Austin berhak untuk membalasnya kalau gitu. Vince baru sadar dan terdiam. Dia harus ambil title dari rumah, kalau nggak dihajar dia malam ini. Karena kesal, ia hantam Austin pakai title dan kabur. Austin makin panas. Setelah iklan, Vince McMahon terlihat mengkoordinasi anteknya. Ia meminta Stephanie yang hadir di situ untuk telepon rumah dan bersiap mengirimkan title ke arena. Shane tidak terima, tapi Vince meyakinkannya. By the way, ini jadi kemunculan pertama atau debut Stephanie McMahon ke acara WWF sebagai anak kandung Vince McMahon. Ia akan berperan penting dalam feud McMahon dan Ministry of Darkness. Sable sang WWF Women Champion masuk. Ia siap tag team bareng Jacqueline yang ditemani Terry. Akan melawan tim Ivory dan Tori. Saat Tori berhadapan dengan Jacqueline di atas, Terry terlihat mau curang dengan cerutunya. Ivory lari mengejarnya. Sementara di atas, Sable malah menghantam Jacqueline dan membuat Tori bisa roll up dan menang. Apa-apaan ini? Kagak jelas dah si Sable. Tori lanjut mau one on one dengan Sable, tapi tiba-tiba lampu mati. Antek Ministry datang menuju ke atas diikuti Taker. Sementara Sable dikepung guys. Mau diapain itu dia? Taker bilang dia datang ke sini mau nontonin Sable katanya. Lah mesum juga Taker diam-diam. Saat Sable berjoget, Taker nyekek dia. Terus dia panggil McMahon dan mengancam untuk menyekek Sable. Ternyata dia cuma mau memanfaatkan Sable untuk mengancam McMahon. Di belakang Vince mau keluar dan meminta Shane untuk jaga Stephanie di dalam ruangan tersebut. Vince masuk bermaksud ingin menghentikan Taker. Kemudian sesaat setelah itu ia tersadar jumlah member Ministry tidak lengkap. Lah berarti terus ia langsung kembali ke belakang dan menemukan Stephanie sudah tidak ada. Vince marah-marah ke Shane yang gak jagain adiknya. Vince pun khawatir. Selanjutnya, Expect masuk untuk bahas masalah DX. Ia menceritakan bangganya dia bersama dengan DX selama setahun ini dan ia kecewa dengan apa yang terjadi kemarin. Ia berjanji DX belum selesai, ia bersama New Age Outlaws yang akan melanjutkan DX dan malam ini ia menantang Triple H. Di belakang, Vince ditelepon Taker dan Taker tertawa-tawa karena sudah mendapatkan Stephanie. The Big Show Paul White hadir untuk melawan orang korporat. Test.
Kekuatan maksimum dari Big Show membuat dia mengalahkan Test dengan mudah. Setelah itu ia bilang gak peduli dengan masalah yang McMahon alami sekarang. Dia menekankan kalau dia tidak bisa dibeli dan berjanji akan memberikan impact besar untuk membuktikan ke McMahon. Di belakang, McMahon meminta Ken Shamrock dan Antek untuk nyari Stephanie. Ia yakin Stephanie gak jauh-jauh dari arena ini. Setelah iklan, Shamrock nanyain orang-orang untuk nyari Stephanie. Di arena, Dr. Death Steve Williams ditemani Jim Ross untuk match hardcore title melawan Hardcore Holly. Di tengah match, wasit gak sengaja ketendang. Dr. Death banting Holly ke meja tapi gak bisa pin, lalu Al Snow datang balas dendam dengan hantam pakai teflon guys. Chicken dinner ini mah. Ia tumpuk Holly di atas Dr. Death dan wasit hitung Holly retain. Jim Ross protes tapi ya mau gimana lagi. Next, The Rock mantan champion kita hadir ditemani Shane. Ia akan melawan Billy Gunn. Setelah saling serang, The Rock bisa kasih corporate elbow dan menang meyakinkan. Di belakang, Vince McMahon masih khawatir sementara Stone Cold masih nunggu titlenya. Leader The Brood, Gangrel, masuk untuk melawan Shamrock dengan motivasi mendapati keberadaan Stephanie. Ia beringas sepanjang match, tapi saat ia ankle lock dan membuat Gangrel menyerah, The Brood datang menghajarnya. Saat lampu mati dan kembali menyala, Shamrock mandi darah, tapi dia berhasil menahan Christian dan mengunci ankle lock. Christian terpaksa bilang kalau Stephanie ada di basement. Dengan beringas ia menuju basement untuk cari Stephanie. Lanjut ke ring, Road Dogg bersiap untuk Intercontinental title match melawan Goldust ditemani Blue Meanie. Di tengah match, Ryan Shamrock hadir mau minta maaf. Blue Meanie mengusirnya. Blue Meanie dimasukkan Road Dogg untuk jadi senjata ke Goldust, akan tetapi di ending Blue Meanie hempas Road Dogg dengan title tanpa dilihat wasit dan Goldust bisa menang. Kita dapat juara baru Intercontinental. Di basement, Shamrock menemukan Stephanie yang terlihat kacau seperti baru dikorbankan dalam sebuah ritual oleh Ministry. Shamrock lanjut membawanya. Setelah iklan, Stephanie yang ketakutan kembali ke pelukan Vince dan Vince marah besar. Tag Team Champion kita, Owen dan Jeff bersama Debra. Mereka akan melawan LOD bersama Paul Ellering. Match yang cukup solid hampir dimenangkan oleh LOD jika saja Debra tidak mengalihkan wasit. Jarrett hantam pakai gitar dan kunci, wasit hitung, kelar deh retain. Setelah iklan, terlihat Vince happy sudah mendapatkan Stephanie kembali. Ia makasih sama Shamrock. Lalu title Austin baru datang dari rumah. Berbeda dengan sebelumnya di mana Vince bersikeras dengan Austin, sekarang Vince sudah tidak peduli dengan Austin. Dia mau fokus melindungi anaknya dan mau pulang segera. Dia nyuruh Shane kasih aja itu title segera ke Austin katanya. Dan Vince memutuskan untuk pulang. Akan tetapi Shane punya rencana lain. Ia nggak mau ngasih title ke Austin begitu saja dan merencanakan sesuatu dengan Shamrock dan The Rock. Setelah iklan, X-Pac masuk untuk lawan Triple H yang hadir ditemani Chyna dan Shane. 1 lawan 3 ini mah. Seperti biasa, Shane mancing X-Pac untuk membuat tidak fokus dan Chyna kasih clothesline. DQ dah nih matchnya. X-Pac lanjut dihajar. Setelah pedigree, lampu mati, musik Kane menyala. Ia mengincar Triple H tapi Shane menghalanginya dan kabur. Kane bisa hajar dengan mudah. Chyna coba mengalihkannya. Triple H hantam pakai kursi dan kelar deh. Setelah kekacauan berakhir, Shane naik mau promo dan dia mengungkap bahwa title Austin tidak akan semudah itu diserahkan. Karena saat ini sudah dibawa oleh The Rock yang dia masih sebut sebagai corporate champion lah. The Rock hadir bawa title dan berasa masih champion. Austin yang marah masuk dan langsung adu pukul dengan The Rock ke sana kemari. Shane kena stunner, The Rock hajar Austin. Triple H datang membantu, orang corporate lain datang mengeroyoknya. Austin dihabisin di sini. Lalu tiba-tiba Big Show datang membubarkan semuanya. Ia bersama Austin jadi musuh korporat. Raw berakhir dengan chokeslam dari Big Show ke Triple H dan jelas Austin belum dapat kembali titlenya. Episode berikutnya dibuka dengan video wawancara Vince McMahon dari rumahnya bersama Stephanie. Ia menjelaskan bagaimana Taker sudah berubah dan ia mengungkap apa yang ada dalam amplop yang Taker berikan tempo hari. Isinya adalah foto-foto Stephanie McMahon. Ia juga bilang bahwa boneka Teddy yang dibakar Taker adalah hadiah yang pernah Vince berikan ke anaknya. Video ini menunjukkan betapa berartinya Stephanie bagi Vince McMahon.
Raw is War disiarkan taping dari Long Island, New York. Sebagai pembuka, expect tag team dengan Kane untuk melawan Jarrett dan Owen untuk tag team title. Walaupun pasangan yang agak aneh ini, tapi mereka bisa kompak menghajar lawannya. Di momen ending, Kane mau cek expect tapi ia hampas expect ke atas Jarrett dan wasit hitung dan expect menang. Mereka jadi new tag team champion tanpa sengaja, tapi tetap selebrasi. Terlihat di ruangan, Vince bawa Stephanie lagi. Ia meminta Shane untuk ngurusin acara saja karena ia malam ini mau fokus bersama Stephanie saja menjaganya, dengan beberapa security juga dari sana. Shane bertanya, terus gimana dengan Austin dan Big Show? Vince sudah nggak peduli guys, ia cuma peduli dengan Stephanie sekarang. Di luar orang korporat sudah nunggu dan Shane berencana malam ini akan jadi malam yang berat bagi Austin dan Paul White katanya. Shane dan Antek berpromo, terlihat The Rock masih pegang title Austin. Lalu Shane menschedulkan match untuk Big Show. Dia akan melawan dua orang yaitu The Rock dan Triple H. Shane membanggakan title yang ada pada The Rock sekarang buat manas-manasin Austin. Biar tambah parah, Shane akan membiarkan tampilan Titantron dengan gambar screenshot title tersebut untuk mengingatkan Austin kalau title miliknya tidak akan bisa ia dapatkan kembali. Setelah iklan, corporate bubar. Shane masuk laporan ke Vince, suka-suka Shane lah katanya. Stephanie di sini lanjut memerankan sebagai anak gadis yang inosen. Ivory masuk dan panggil PMS. Ia mau balas dendam karena sudah disundut cerutu oleh Terry tempo hari. Terry masuk untuk berantem lawan Ivory. Saat mencoba kabur, Ivory menyobek bajunya tapi lampu malah mati. Undertaker masuk lagi dengan anteknya, kelar dah itu. Taker berpromo, ia turut senang Stephanie sudah kembali ke pelukan Vince. Tapi ia kembali mengancam bahwa malam ini pasti akan ada pengorbanan. Secara spesifik ia menyebut seorang perempuan akan dikorbankan dan mungkin akan menjadi member ministry. Dan ia tekankan sebesar-besarnya usaha Vince untuk menjaga anaknya, Vince tidak akan bisa menghindarinya. McMahon terlihat khawatir dan Vince mencoba menenangkan. Ia bahkan sempat berpikir untuk memberikan apa yang Taker mau selama ini. Yang kita tahu yaitu adalah menguasai WWF kan. Setelah iklan, jumlah security makin banyak biar Stephanie makin merasa aman. Match selanjutnya, Al Snow melawan Hardcore Holly. Normal non-title match. Al Snow berhasil mengalahkannya. Dr. Death datang menghajar dua-duanya. Shane di area broadcast meminta title Austin ditampilkan di layar. Sementara di tempat lain, Taker sedang menghukum pecut Christian yang kemarin ngebocorin keberadaan Stephanie. New Age Outlaws masuk untuk match lawan Edge dan Gangrel. Match tag team yang cukup seru ini berakhir dengan kontroversi. Pasalnya Christian datang mau bantu tapi malah dimasukkan rodok ke ring karena bajunya dengan Gangrel sama. Ini membuat wasit berpikir dia adalah Gangrel dan menghitung kuncian Billy dan Outlaw menang. Di belakang, Jim Ross nanya seberapa penting WWF title tersebut bagi dirinya. Ya jelas sangat penting katanya ya, karena dia WWF championnya dan dengan dia bawa title itu dia bisa membuat McMahon kesal setiap dia datang. Dan ia mengancam Shane kalau nampilin title itu lagi di Titantron, WWF bakalan rugi banyak katanya. Selanjutnya Shamrock lawan Viscera. Di tengah match ia belly to belly Viscera tapi lampu mati. Abislah dia dikeroyok ministry itu. Ia dibopong keluar, sementara itu corporate heboh. Shane suruh mereka tenang karena itu bisa jadi jebakan Taker. Ministry lanjut masukin Shamrock ke dalam mobil dan Bradshaw bawa pergi Shamrock. Val Venis hadir untuk melawan Mankind yang masih pakai baju wasit ala-ala. Semua penonton mendukung Mankind sepanjang match dan match ia menangkan dengan Mandible Mr. Soko. Saat Vince sedang bersama Stephanie dikerubungi banyak security, tiba-tiba lampu kedap-kedip dan bikin ia panik sebentar. Setelah iklan, Ministry sedang briefing di parkiran. Godfather masuk dengan cewek-ceweknya dan ia akan melawan Goldust sang Intercontinental Champion. Sebelum itu, Godfather mau nawarin cewek, tapi Goldust bertingkah aneh, ya udah nggak jadi aja. Karena mereka kelamaan berantem di bawah, matchnya jadi count out padahal match title. Setelah itu terlihat Vince McMahon sedang menelpon seseorang dan tiba-tiba lampu kedip dan mati. Terdengar teriakan Stephanie dan iklan. Here we go. Setelah iklan, sebuah setup ritual ministry sudah dipersiapkan. Mereka membawa seseorang yang ditutup kain hitam. Komentator mencurigai itu pasti Stephanie, anak gadis yang akan dikorbankan itu. Saat Taker masuk dan siap memulai ritual, kamera mengarah ke ruangan McMahon. Stephanie masih di situ. Terus siapa anak perempuan yang sedang disalib? Dia adalah Ryan Shamrock. Ini merupakan pembalasan Taker terhadap Ken Shamrock minggu lalu guys. Karena tadi Ken Shamrock sudah diurusi, jadi Ryan tidak akan ada yang bantu malam ini. Dalam promonya, Taker mengibaratkan Ryan Shamrock adalah Stephanie yang tidak lama lagi akan ia korbankan seperti itu. Ini membuat Stephanie ketakutan. Taker mau membawa Stephanie menjadi bagian dari ministry.
Pengorbanan Ryan Shamrock malam ini adalah upaya untuk memberikan penekanan ke McMahon. Teriakan Ryan di segmen ini membuat vibe-nya terasa sangat dramatis sekaligus traumatis, terutama bagi McMahon yang marah-marah. Setelah iklan, Shane masuk untuk mengantarkan main event handicap match, dua orang corporate lawan Big Show. Di masa ini, walau The Rock heel, penonton selalu mencoba mengikuti setiap slogan yang ia lontarkan. Kemudian ia panggil Big Show. Ia hadir pertama kalinya dengan musik entrance yang kita kenal. Big Show mempertontonkan ukuran dan kekuatannya. Triple H tak sanggup menghadapinya. Begitu juga dengan The Rock. Dominasi terus berlanjut sampai China juga ikutan mengeroyok bersama Shane. Ya jelas DQ lah ya. Big Show lanjut dikeroyok, penonton teriak Austin. Keluarlah si Rattlesnake. Langsung hajar The Rock. Triple H kasih stunner. Ini jadi balas budi Austin minggu lalu ke Big Show. Kelar lah udah, bubar semua. Tapi The Rock masih bawa itu title guys. Sebelum pergi, Shane tampilkan title itu lagi di layar. Ini membuat Austin geram. Ia akan merugikan WWF dengan menyuruh Big Show untuk menekan monitor ke bawah. Dengan kekuatannya, layar besar itu turun ke bawah dan Austin menyobeknya guys. Rusak sudah. Rugi besar WWF. Titanton kebanggaannya disobek-sobek. Tapi minggu depan balik lagi layarnya itu dan Raw pun berakhir.